Di manakah keadilan itu? Citra PKS yang selama ini begitu kuat menentang politik dinasti dan menjadi oposisi, tiba-tiba apakah akibat langkah para elit PKS ini akan nanti mengakibatkan ke depan citra PKS? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Kalau kemarin kita membahas 3 tawaran menarik untuk PKS sehingga PKS ikut di bagian Kim Plus. Jadi kalau kemarin kan sempat Pak Anies Baswedan di program Mata Najwa itu mengatakan banyak partai yang tersandra. Nah, tentu kita sudah bisa menebak partai apa saja kah yang tersandra oleh kekuasaan atau oleh apa gitu ya, bisa kasus atau apa ya, sehingga tidak jadi mengusungkan Anies Baswedan. Selain yang tersandra, ini juga ada partai yang tergoda dan kejebak menurut saya. Sebelum kita akan bahas, nanti disimak sampai selesai sahabat Hendrisnya. Kita akan coba lihat dulu, ini ada video kayaknya kader PKS yang membuat VT itu ya, ngepakin atribut PKS dan di situ mengatakan goodbye PKS gitu ya. Kita lihat videonya. Yang dicintai rakyatnya, yang disayangi pemilihnya, yang rakyatnya ingin beliau menjadi pimpinannya, telah tidak. Jadi mulai atribut topi ya, untuk mencalon jaket gitu ya, dimasukkan dalam plastik, kemudian dia bungkus pergi. Dan saya lihat itu ada ucapan selamat tinggal dari PKS berbagai tempat gitu ya, selamat jalan, hati-hati di jalan. Apakah ini menunjukkan kekecewaan kader PKS atas putusan para elit partai PKS yang terkesan tergoda atas tawaran yang menarik gitu ya? Nah, kalau saya menilainya seperti itu, analisa saya. Dari kemarin kan dari Bocoran Tempo mengatakan petinggi Partai Gerindra. Nah, kita ketahui bersama kan PKS dan Gerindra ini kan bekerja sama 2019 ya kan, mengusung Prabowo Subianto. Dan tampaknya Gerindra mendekati PKS supaya tidak mencalonkan Anies Baswedan dengan tujuan begitu ya, dengan tujuan tidak mencalonkan Anies Baswedan. Jadi di lobi tergoda dengan tawaran, kalau yang kemarin disebutkan itu ya ada 3 hal itu ya. Pertama tawaran untuk wakil gubernur, kemudian penggantian biaya kampanye dan menteri. Nah, jadi kalau memang itu benar sahabat Hendris, jadi nanti PKS akan masuk di koalisi pemerintahan, tidak lagi menjadi oposisi. Kita ketahui bersama kan PKS ini sudah 10 tahun menjadi oposisi di pemerintah, di luar pemerintah. Nah, nanti kayaknya sih memang PKS ini akan masuk di koalisi pemerintahan di Prabowo Subianto. Tapi langkah yang dilakukan oleh PKS ini itu seperti kata netizen itu seperti terjebak dan bunuh diri gitu. Karena apa? Banyak kader-kader yang tidak sesuai gitu kayaknya dengan apa yang dilakukan oleh PKS ya, elit-elit partai, petinggi-petinggi PKS. Mereka ramai-ramai meninggalkan PKS, dan apakah nanti mereka akan bergabung dengan Anies Baswedan membuat partai baru? Nah, kalau mereka bergabung dan banyak yang kader-kader yang keluar dan bergabung ke partai baru Pak Anies, itu akan menjadi masalah tersendiri nanti. Apalagi citra PKS yang selama ini begitu kuat menentang politik dinasti dan menjadi oposisi, tiba-tiba dia masuk ke dalam ini kan. Kalau nggak salah di Medan juga dia ikut mendukung Bobi Nasution ya, benar nggak sahabat Hendris? Jadi seolah-olah itu citra PKS itu mulai luntur nih guys. Apakah nanti akan berakibat ke depannya? Padahal kalau kita ketahui bersama ya, kita subjektif ya, PKS ini kalau menurut saya, PKS adalah salah satu partai yang benar-benar
di gerakan bawahnya itu luar biasa, kaderisasinya luar biasa, kemudian sosialnya luar biasa. Kita acungin jempol gitu ya. Nah, apakah akibat langkah para elit PKS ini akan nanti mengakibatkan ke depan citra PKS di mata masyarakat? Kedua, kader-kadernya sudah mulai pindah haluan, ya. Apakah nanti ngikutin partai barunya Pak Anies Baswedan? Kita lihat saja sama Hendris. Dan ini tentu langkah yang dilakukan PKS ini berisiko guys ya, sangat berisiko. Mungkin itu tadi, ini PKS termasuk partai yang tergoda dengan tawaran koalisi Kim Plus, tawaran dari petinggi Gerindra dengan 3 tawaran tersebut, dan akibatnya nanti imbasnya itu tidak bagus ke citra positif partai PKS ya. Karena yang dibangun selama ini kan positif banget ya di masyarakat. Nah, dengan langkah yang dilakukan oleh para elit nanti menjadi, nah, kejebaknya PKS di situ. Nah, ketika PKS nanti mulai ditinggalkan, saya yakin PKS akan didepak. Ya, didepak karena tidak butuh lagi. Jadi sekarang itu PKS diambil karena punya kebutuhannya apa? Pertama, supaya ya suara PKS yang begitu besar di Jakarta terutama itu tidak ke Pak Anies Baswedan, melainkan ke Kim Plus. Itu langkah politiknya kalau kita perhatikan. Jadi suara PKS mencoba untuk diambil. Nyatanya kader PKS satu persatu mulai meninggalkan PKS, ya. Kedua, nanti kalau PKS sudah tidak punya bargaining lagi, tidak punya nilai jual politik lagi, PKS akan didepak oleh penguasa mungkin atau siapa, ya. Jadi itulah. Jadi PKS ini menurut saya tergoda dan terjebak, tergoda dengan tawaran politik, ya. Seperti yang video sebelumnya, kalau itu benar 3 tawaran tersebut, kabarnya dibantah gitu ya. Tapi kalau dibantah tentu nggak akan mengusung Suswono, ya nggak? Tentu akan tetap konsisten mengusung Anies Baswedan. Logikanya kan begitu. Kalau dia tidak mau menerima tawaran tersebut, dia pasti akan tetap mengusung Anies Baswedan. Tidak tergoda dengan tawaran, ya. Kalau partai lain mungkin tersandra. Nah, ini PKS, ya mungkin dia kalau dia sendiri tidak bisa. Ya, tidak bisa, harus ada partai lain. Bisa jadi seperti itu. Maka mau nggak mau langkah politiknya adalah ikut koalisi. Itu bisa jadi. Tapi apapun itu, langkah politik PKS kali ini, yaitu 2 hal. Bisa tergoda dan bisa terjebak nantinya. Nah, kita lihat saja sahabat Hendris. Secara kepartaian, PKS menurut saya sudah membangun citra positif di tengah masyarakat. Tapi dengan langkah yang dilakukan sekarang, itu justru malah sebaliknya. Benar nggak sahabat Hendris? Ya, ini analisa saya saja. Mungkin bisa salah, mohon maaf ya. Oke, itu saja video kali ini sahabat Hendris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.